wabarakatuh. Saya Fitri Handayani ingin memaparkan makalah saya yang berjudul Konsep Pembiayaan Manajemen. Pembiayaan pendidikan. Konsep pembiayaan pendidikan. Pembiayaan adalah kemampuan interval sistem pendidikan untuk mengelola dana-dana pendidikan secara efisien. Pembiayaan pendidikan adalah sebagai nilai rupiah dari seluruh sumber daya yang digunakan untuk suatu kegiatan pendidikan. Jenis biaya pendidikan. Yang pertama, biaya langsung, biaya tidak langsung, dan moneteral, non-moneteral. Biaya pendidikan, keseluruhan biaya yang berasal dari masyarakat, orang tua, dan pemerintahan, bersifat uang, ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak terhadap upaya mencapai tujuan pendidikan, harus digaji, dipelihara, dikonsolidasi, ditata, dan didaya gunakan, bersifat non-uang dan gagasan atau jasa. Masalah umum pembiayaan pendidikan. Yang pertama, sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP, sumbangan badan pembantu penyelenggaraan pendidikan, sumbangan lain-lain. Sumbangan pembinaan pendidikan. SPP adalah kewajiban orang tua dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan anak-anaknya yang dibayar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat SD maupun perguruan tinggi. SPP yang dipungut dari orang tua siswa diperhitungkan sebagai penerimaan negara. Dalam pengelolaannya, uang tersebut dilokasikan seluruhnya untuk kembali kepada setiap lembaga pendidikan dalam bentuk dana penyelenggaraan pendidikan. Sumbangan badan pembantu penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan adalah organisasi persatuan orang tua siswa atau persatuan orang tua murid dan guru yang diharapkan dapat membantu penyelenggaraan pendidikan di bagi sekolah. Uang yang disumbangkan oleh BP3 atau POMG secara umum tidak boleh melebihi besarnya kategori SPP yang diberlakukan dalam sekolah yang bersangkutan. Sumbangan lain-lain. Misalnya mengeluarkan biaya untuk praktikum, praktik keterampilan, kegiatan eksperimen, ekstrakurikuler, peralatan laboratorium, dan lain-lain. Analisis biaya pendidikan. 1. Konsep analisis biaya pendidikan. Analisis biaya dalam pendidikan mencakup keefektifan biaya, keuntungan biaya, kemanfaatan biaya, dan kevisibilitas biaya. 2. Kegunaan analisis biaya pendidikan. Perkira sumber-sumber pembiayaan yang disediakan untuk bidang pendidikan, pemantauan dan perbaikan pendayagunaan sumber pembiayaan pendidikan, penilaian sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan dalam rangka pembangunan pendidikan, sumbangan dalam rangka pemeliharaan program-program atau proyek-proyek pendidikan. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi analisis biaya. 3. Faktor-faktor yang memengaruhi analisis biaya pendidikan. Yang pertama, tersedianya data dan informasi yang cepat dan tepat. Kedua, adanya penghayatan dan motivasi dari pengalaman para pengelolaan pendidikan. 3. Memperhatikan informasi yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. 4. Analisis biaya yang baik bukan hanya melakukan pendekatan finansial. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya paparkan dari makalah saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.